Hai anak-anak, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Pak Arjana. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin, menentukan gradien garis. Ya, apa itu gradien garis? Gradien garis itu sama dengan kemiringan suatu garis. Nah, contoh seperti jalan raya. Jalan raya kan tidak mungkin terus lurus seperti itu ya, atau datar. Kadang ada tanjakan, kadang ada turunan. Nah, disitulah disebut dengan kemiringan. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah kemiringan suatu garis. Itu yang disebut dengan gradien. Nah, di sini ada ilustrasi sebuah garis. Ini garis yang miring. Kemudian sini Pak buat. Nah, ada sebuah perubahan. Jadi perubahan dari ini disebut perubahan sisi datar. Kemudian yang ke atas ini itu adalah perubahan sisi tegak. Sedangkan garisnya adalah merupakan garis miring. Ini akan mempengaruhi seberapa besar kemiringan dari suatu garis. Nah, kemiringan garis atau gradien adalah perubahan sisi tegak berbanding terbalik dengan perubahan sisi datar. Ya, kalau perubahan sisi tegak itu sama dengan Y, sedangkan perubahan sisi datar itu adalah X, maka gradien adalah atau gradien sama dengan Y per X. Kita lanjutkan dengan contoh berikut bagaimana caranya menentukan kemiringan dari suatu garis. Nah, ini ada contoh, ada gambar garis AB. Garis AB, bagaimana cara kita menentukan kemiringan dari garis AB? Kita lihat contoh nomor 1, garis AB ya. Garis AB, kita akan cari berapa gradiennya. Nah, kita perhatikan AB. Kita lihat dulu dari A menuju B. Perubahannya adalah, kita lihat di sini. 1, perubahan sisi tegaknya 1, 2, terus ada 2. Kemudian ini naik 1, 2, 3. Berarti ada 3. Maka gradien adalah Y per X itu sama dengan 3 per 2. Ya. Sekali lagi kita lihat garis CD. Berapa gradiennya? Berapa gradiennya? Nah, dari C ke D, kita lihat perubahan sisi datar dulu. Ada berapa perubahannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 5. Kemudian di sini, dari sini kita hitung ke atas. 1, 2. Berarti di sini 2. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakannya adalah ke kiri. Berarti dia negatif. Ya. Kita ulang sekali lagi. C dan D berarti gerakan ke kiri ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia negatif 5. Kemudian dari sini ke atas 1, 2 berarti positif 2. Gradiennya adalah Y per X. Berarti min 2 per 5. Ya, kita cek sekali lagi yang ketiga, gradien garis EF. Garis EF, bagaimana dengan gradiennya? Gradiennya tetap Y per X. Kita lihat EF, berarti dia ke kanan ya, ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, positif 5. Naiknya berapa? 1. Y per X berarti sama dengan 1 per 5. Kita lanjutkan anak-anak dengan menentukan gradien garis pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius seperti ini. Contoh, tentukanlah gradien garis A pada bidang kartesius. Perhatikan gambar. Nah, ini ada garis A yang melalui 0,0 dan beberapa titik yang lainnya. Untuk menentukan gradien dari garis A, kemiringan dari garis A, kita cukup menentukan 2 titik. Ya, menentukan 2 titik yang terdekat yang bisa kita cari gerakan perubahan sisi datar dan perubahan sisi tegak. Nah, sini kita lihat garis A itu melalui titik 0,0 sini. Ya, kemudian melalui juga titik 2,3, melalui juga titik
min 2, min 3. Berarti di sini kita tulis garis A melalui titik koordinat min 2, min 3, 0,0 dan 2,3. Kita cukup gunakan dua titik saja ya, gunakan dua titik yang gampang. Kita pilih adalah 0,0. Kita pilih 0,0 dengan 2,3. Baik, perhatikan di sini 0,0 dengan 2,3. Di sini 2,3 ya. Ini 0,0. Kita lihat gerakannya, perubahannya. Perubahan sisi datar dari 0, 1, 2, seperti 2. Kemudian ke atas 1, 2, 3. Maka gradiennya adalah garis A itu adalah Y per X sama dengan 3/2. Kita lanjutkan anak-anak dengan materi yang ketiga, yaitu menentukan gradien garis melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, tadi beda dengan yang tadi itu melalui 0,0 dan titik yang lain. Sedangkan ini adalah titik yang di luar 0,0 ya. Contoh, tentukanlah gradien garis L yang melalui titik 5,3 dan 2,7. Ya, garis L yang melalui 5,3 dan 2,7. Gradien itu sama dengan Y per X, di mana perubahan sisi tegak ini ya, perubahan sisi tegak berbanding perubahan sisi datar. Kita cari dulu. Y adalah perubahan sisi tegak. Nah, perubahan sisi tegak dari 3 menjadi 7. Dari 3 menjadi 7. Itu sama dengan 7 dikurangi 3. Ya. Kemudian X itu perubahan sisi datar dari 5 ke 2. Kenapa? Karena X1 nya adalah 5,3 kemudian ke 2,7, berarti 5 ke 2. Artinya 2 dikurangi 5, hasilnya adalah min 3. Ya. Nah, di sini gradien itu sama dengan 7 dikurangi 3 per 2 dikurangi 5, sama dengan negatif 4/3. Jadi gradien garis L adalah min 4/3. Nah, tadi kita bahas gradien garis melalui titik contoh seperti ini ya. Secara umum mari kita lihat bagaimana gradien garis melalui titik X1, Y1 ke titik X2, Y2. Nah, kita lihat kembali bahwa gradien itu dilambangkan dengan M. Ini sama dengan Y per X. Itu perubahan sisi tegak berbanding dengan perubahan sisi datar. Kita lihat perubahan sisi tegak. Perubahan sisi tegak berarti dari sini ya. Itu adalah perubahan sisi tegak. Berarti Y1 ke Y2. Maka di sini kita akan dapat Y2 dikurangi Y1. Kemudian perubahan sisi datar dari X1 ke X2. Ini. Itu sama dengan X2 dikurangi X1. Jadi gradien atau M itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1.
Jadi untuk menentukan gradien suatu garis, cukup anak-anak menentukan dua titik ini saja. Setelah menentukan dua titik ini saja, kemudian kita bisa masukkan rumus gradien, di mana Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita dengan sebuah contoh untuk menentukan gradien. Tentukanlah gradien garis yang melalui titik 3,4 dan 5,2. Nah, langsung saja kita gunakan rumusnya ini. Gradien atau M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita sepakati yang di depan kita gunakan X1 dan Y1. Berarti ini X1, sini Y1. Sini X2, sini Y2. Ya. Langsung saja. Y2 nya berarti min 2 dikurangi 4 dibagi atau per 5 dikurangi 3 sama dengan min 6 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah min 3. Jadi gradiennya M sama dengan min 3. Jelas ya? Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah menentukan gradien pada persamaan garis Y sama dengan Mx plus C. Pada bentuk Y sama dengan Mx plus C, maka M itu adalah gradien. Ya, kita ambil contoh. Persamaan garis Y sama dengan 2x tambah 5. Berarti di sini gradiennya itu adalah 2. Langsung bisa menentukan 2. B, Y sama dengan min 3x tambah 7, maka gradiennya min 3. C, Y sama dengan 2 per 3x dikurangi 3, maka gradiennya adalah 2 per 3. Nah, D, 2Y sama dengan 3x min 1. Tidak bisa kita tentukan bahwa gradiennya itu adalah langsung 3. Ini salah. Kenapa salah? Kembali lihat bentuknya. Bentuknya adalah 2Y sama dengan 3x tambah 1 dikurangi 1. Ya, beda kalau di sini Y sama dengan Mx tambah C. Di sini ada 2. Kita bilang 2. Koefisien Y 2. Sedangkan ini 1, 1, 1. Sama bentuknya. Tapi ini tidak. Maka kita harus mengubah bentuknya kembali. Ini kita hapus ya. Mengubah bentuk supaya menjadi Y sama dengan Mx ditambah C. 2Y sama dengan 3x dikurangi 1. Di sini ada koefisien 2. Supaya menjadi 1, maka ini harus dibagi 2. Semua dibagi 2. Sehingga 2 dibagi 2, atau kita tulis seperti ini. Dibagi 2. 2 dibagi 2 berarti Y sama dengan 3 dibagi 2, tulis saja langsung dalam bentuk pecahan. 3 per 2 X dikurangi 1 per 2. Nah, baru kita bisa lihat gradiennya adalah 3 per 2. Kita ambil contoh yang lain. Misalkan satu lagi E. Y sama dengan 5x min 6. Sama juga gradiennya tidak bisa kita sebut 5. Ini harus dibagi 3. Jadi 3y sama dengan 5x min 6 dibagi 3, hasilnya adalah y sama dengan 5 per 3x dibagi 2. Maka gradiennya adalah 5 per 3. Kita akan membahas persamaan garis yang memiliki bentuk AX ditambah BY tambah C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan C. Maka gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Ini lebih gampang daripada yang tadi ya.
tidak perlu mengubah lagi, tapi kita lihat lagi bentuknya. Apakah sudah seperti ini? Sudah seperti yang di atas atau yang di bawah? Kita ambil contoh. Persamaan garis 3x tambah 4y sama dengan 5. Kita tentukan A-nya adalah 3 ya, B sama dengan 4. Maka gradien sama dengan min A per B sama dengan itu min 3 per 4. Langsung saya tentukan. Begitu juga yang kedua, persamaan garis 5x dikurangi 2y dikurangi 10 sama dengan 0. Sudah sama ya, sudah sama gini. Berarti A sama dengan 5, B sama dengan min 2, maka gradien sama dengan min A per B bersama dengan min A nya 5 per min 2. Nah, karena di sini negatif akan sama dengan 5 per 4y dikurangi 8x tambah 7. Hati-hati dalam bentuk seperti ini ya. Apakah sudah dalam bentuk ini? Sudah, sebenarnya sudah. Cuma dia terbalik. Ya, di sini 4y dikurangi 8x tambah 7 sama dengan 0. Atau kalau supaya kalian tidak bingung, rubahnya bentuknya menjadi 8x ditambah 4y ditambah 7 sama dengan 0. Jadi kelihatan. Maka yang A adalah min 8, B sama dengan 4. Maka gradiennya adalah min A per B. Atau negatif di sini min 8 per 4. 8 bagi 4, 2 karena min berarti 2. Demikianlah ya bagaimana caranya menentukan gradien. Demikianlah anak-anak pelajaran kali ini, bagaimana kita bisa menentukan gradien baik dari persamaan garis ataupun melalui titik atau 2 titik. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.